Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan 100 responden. Saya menggunakan dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, dan variabel terikatnya satu, yaitu variabel Y dengan metode penelitian korelasional. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan 100 responden. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data dari masing-masing tabel, kemudian menentukan nilai tertinggi, menentukan nilai terendah, menentukan range, kemudian menghitung panjang kelas, menghitung banyaknya kelas, membuat tabel, dan membuat diagram batang. Untuk menghitung banyaknya kelas atau K, rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N-nya adalah jumlah sampel. Contohnya di sini ada tabel nilai dan frekuensi. Di sini frekuensinya 6, 10, 12, 4, sampai 3. Kalau kita jumlahkan, jumlah frekuensinya adalah 35. Maka ini adalah jumlah sampelnya atau N-nya. Kemudian untuk menghitung panjangnya kelas atau P, rumusnya adalah P sama dengan R dibagi dengan K. R-nya sendiri merupakan rank atau nilai tertinggi dikurangi nilai terrendah, dan K-nya adalah banyaknya kelas. Nah, itu cara menghitung panjang kelas atau P ya. Oke, langsung saja kita ke data untuk menghitung bagaimana cara menghitung panjang kelas, kemudian menghitung banyaknya kelas. Oke, di sini sudah tersedia data variabel Y, variabel X1, dan variabel X2 dengan jumlah 100 responden. Oke, nah di sini saya sediakan dua tabel. Yang pertama ada tabel data yang sebelum diurutkan dan data yang sudah diurutkan. Ya, di sini data yang sesudah diurutkan itu masih kosong, jadi kita isi terlebih dahulu ya. Untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita copy dulu datanya. Ya, untuk mengopikan data hasil kopiannya, kita jangan langsung simpan di tabel ini ya. Kita simpan dulu di tabel yang lain. Oke, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita pilih menu short, small to large. Oke, sudah. Oke, kita cut dan kita simpan di kolom Y. Selanjutnya untuk variabel X1, oke, kita urutkan juga. Untuk variabel X1, kita pilih menu Sort Small to Large. Kemudian, selanjutnya yang X2. Kita urutkan lagi dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Oke, sudah dapat ya. Kemudian kita menghitung, di sini ada jumlah ya, kita hitung dulu jumlahnya. Jumlah itu rumusnya adalah sum ya. Kemudian kita drag tabel yang akan dijumlahkan. Oke, sudah dapat ini jumlahnya. Kemudian untuk tabel X1 dan X2 kita tinggal tarik saja data ke sebelah kanan. Selanjutnya menghitung min. Min itu merupakan nilai rata-rata dari data. Nah, di sini minnya kita menggunakan rumus average.
ini rumusnya ya. Rumusnya adalah average. Kemudian kita buka kurung dan kita drag dari data yang akan kita hitung. Nah, di sini min atau nilai rata-ratanya adalah 85,44 untuk variabel Y. Variabel X1-nya 87,42 dan untuk X2-nya 93,92. Selanjutnya untuk nilai median atau nilai tengah, kita menggunakan rumus median. Kita buka kurung dan kita drag data yang akan kita hitung nilai mediannya. Nah, ini nilai mediannya dari tabel Y, yaitu 88. Untuk X1 dan X2 kita tinggal tarik datanya ke sebelah kanan. Selanjutnya untuk nilai modus. Modus itu merupakan nilai yang sering muncul pada data ya. Rumus yang akan kita gunakan adalah mod dot single. Kita drag lagi datanya yang akan kita cari. Oke, nilai modusnya yang sering muncul adalah 89 untuk tabel Y. Kemudian untuk tabel X1 kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan ya. Nah, ini nilai yang sering munculnya. X1 89 dan X2-nya adalah 98. Selanjutnya varian sampel kita menggunakan rumus ini ya, var titik s. Kita drag lagi. Nah, ini berarti varian sampelnya adalah 129,70. Kita tarik lagi datanya ke sebelah kanan. Selanjutnya standar deviasi, kita menggunakan rumus STD. Ini ya. Kita drag lagi datanya. Oke, ini dia standar deviasinya. Untuk X1 dan X2-nya kita tarik ke sebelah kanan. Nilai terendah, rumus yang kita gunakan adalah min. Dan kita drag lagi datanya yang akan kita hitung. Begitu juga untuk X1 dan X2 ya, kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan. Dan nilai tertinggi, rumus yang digunakan adalah max. Nah, ini nilai tertingginya adalah 106 untuk tabel Y1 dan X1-nya 109 serta X2-nya adalah 118. Oke, setelah kita menghitung nilai-nilai ini, jumlah, min, median, modus, varian sampel, standar deviasi, nilai terendah dan nilai tertinggi, kita langsung saja membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama kita mencari rank dulu. Rank itu merupakan jarak rentangan, rumusnya adalah R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya yaitu 106, kita kurangi dengan 61, maka ranknya adalah 45. Kemudian jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya itu adalah banyaknya data. Oke, kita langsung saja sama dengan 1 ditambah, kita buka kurung dulu ya, 3,3 dikali log N berarti bintang, kemudian lognya itu berarti 100 ya, karena jumlah sampel kita adalah 100. Oke, maka jumlah kelasnya adalah 7,6 dan panjang kelasnya
Panjang kelas interval rumusnya P sama dengan R dibagi K. R-nya ini ya, jarak rentangan yaitu 45 dibagi K, K-nya itu adalah 7,6. Maka panjang kelasnya adalah 5,92. Nah, 5,92 kita bisa bulatkan jadi 6. Ya. Kemudian yang 7,6-nya kita bisa bulatkan jadi 8. Oke. Kita mulai dengan kelas interval karena di sini nilai terendahnya 61, berarti kita mulai dari 61. Karena panjang kelasnya 6, berarti kita hitung dari 61 sampai 6 digit dari 61, yaitu berarti kalau misalnya dihitung ya, ini kan panjang kelasnya ada 6 ya, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 61 selanjutnya 62, kemudian 63, 63, kemudian 64, 65, 66. Ya, berarti di sini kelas intervalnya dari 61 sampai 66. Selanjutnya adalah 67. Kalau misalnya kita lihat di sini 61 ke 66 berarti ditambah 5 ya. Berarti selanjutnya juga 67 ditambah dengan 5 ya. 60 ditambah 5 berarti 72. Selanjutnya 73 ditambah 5 berarti 78. Selanjutnya 79 ditambah 5 berarti 84. Selanjutnya 85 ditambah 5 berarti 90. Selanjutnya 91 ditambah 5 berarti 96. Selanjutnya 97 ditambah 5 berarti 102. Selanjutnya 103 tambah 5 di 108. Oke, ini untuk nomornya. Nah, ini banyaknya kelas adalah 8 ya, sesuai dengan ini jumlah kelas yaitu 8. Kemudian batas kelasnya berarti dari mulai 61 ini adalah batas interval yang terbawah, dan ini yang interval yang tinggi. Nah, interval yang bawah berarti ini dikurangi dengan 0,5 jadi 60,5, dan yang interval atasnya 66 itu ditambah dengan 0,5 jadi 66,5. Begitu seterusnya. 66 berarti sampai 72,5, 72,5 sampai 78,5, kemudian 78,5 sampai 84,5, 84,5 sampai 90,5, 90,5 sampai 96,5, selanjutnya 96,5 sampai 102,5, selanjutnya 102,5 sampai 108,5 ya. Oke, setelah kita mengisi kolom batas atas, selanjutnya kita akan mengisi frekuensi absolut. Frekuensi absolut merupakan jumlah dari kelas-kelas interval. Jadi 61 sampai 66 itu jumlahnya berapa ya, dari variabel Y. 67 sampai 72 frekuensinya itu berapa ya, jumlah nilai dari jumlah frekuensi dari 67 sampai 72 berapa. Nah, untuk cara cepatnya kita menggunakan rumus dari Excel ya. Jadi tidak usah dihitung manual. Caranya adalah kita menuliskan terlebih dahulu di kolom yang lain. Di sini ada interval atas. Nah, interval kelas atas di sini kan ada 66, 72,
78, 84, 90, 96 sampai 102 dan 108. Nah, kita tuliskan lagi di sini untuk mempermudah perhitungan. 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, kemudian 108 ya. Setelah itu, kolom yang akan kita isi adalah frekuensi absolut. Kita blok dulu. Kemudian kita ke menu ini, ya, insert function. Kemudian kita pilih ini ya, statistik. Kolom di bawahnya kita pilih frekuensi. Oke, kita pilih frekuensi. Kemudian oke, ya. Dan di sini ada muncul data array dan bins array. Untuk data array-nya kita blok kolom variabel Y, ya, ini kolom variabel Y. Kita blok dari nomor 1 sampai nomor 100. Sampai H103 ya, sampai H103. Kemudian bins array-nya kita isi dengan kolom interval atas. Oke, kalau sudah, kita jangan klik OK, tapi kita gunakan keyboard. Keyboard yang kalian tekan adalah Ctrl, kemudian Shift dan Enter. Oke, maka akan muncul frekuensi sebagai berikut. 61 sampai 66 itu frekuensinya adalah 6. Kemudian 67 sampai 72 frekuensinya 9, 73 sampai 78 frekuensinya 18, 79 sampai 84 frekuensinya 9, 85 sampai 90 frekuensinya 24. Kemudian 91 sampai 96 frekuensinya 14 dan 97 sampai 102 16. Yang terakhir 103 sampai 108 frekuensinya adalah 4 ya. 16, 14, 16, 4. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya frekuensinya pas ya, 100 sesuai dengan jumlah sampel. Selanjutnya untuk frekuensi relatif, kita menggunakan rumus frekuensi absolut dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini frekuensi absolutnya 6 dibagi jumlah sampelnya itu 100. Jadi frekuensi relatifnya adalah 6% ya. Selanjutnya sampai bawah. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan autosum, maka seluruh jumlahnya adalah 100%. Dan untuk frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif itu berarti kelas yang pertama itu kan 6. Kita tuliskan 6 dulu, kemudian selanjutnya frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, kemudian frekuensi kelas kedua pertama ditambah kelas kedua ditambah kelas ketiga dan seterusnya ya. Jadi terus dijumlahkan ya sampai nanti ujungnya terakhir adalah 100 ya, sesuai dengan jumlah sampel. Oke ya, frekuensi yang terakhir, frekuensi kumulatifnya adalah 100. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Karena ini frekuensinya tidak dimulai dari 0 dan batas kelasnya juga tidak dimulai dari 0, kita tambahkan data 0 ya, kita insert. Nah, kita tambahkan 0 di batas kelas dan di frekuensi absolut. Oke, ya. Jadi karena ini datanya tidak dimulai dari 0, kita tambahkan angka 0 di batas kelas dan di frekuensi absolut. Kita pilih insert. Oke, kita pilih yang 2 dimensi saja.
Oke, kita klik kanan di gambar putih ini, kemudian kita select data. Untuk legend entries-nya kita add. Oke, kita enter. Kemudian horizonnya atau sumbu X-nya kita pilih ini ya, batas kelas. Ya, kita enter. Enter lagi. Oke ya. Nah, lihat di sini frekuensi yang paling tinggi itu adalah 24, di sumbu X di sumbu Y-nya itu sampai 30. Kita perkecil dulu ya datanya. Kita klik nilai di sumbu Y. Kemudian di sini ada data minimum dan ada maksimum. Maksimumnya kita perkecil saja sampai 25 karena data yang paling tinggi adalah 24. Oke. Kemudian di sini kemudian untuk diagram batangnya kita bisa menghilangkan gap weight-nya jadi 0. Nah, inilah diagram dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk variabel X1 dan X2 dengan cara yang sama seperti kita menghitungnya pada variabel Y. Oke, itu dia cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan 100 responden dan cara membuat diagram batangnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.